Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Susati, NIM 18133000286. Saya dari 4 PGSD A2, Unisnu Jepara. Saya di sini akan menerangkan tentang penerapan model pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu model pengelolaan kelas, suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, pengaturan tempat duduk, gaya penerapan, prinsip penerapan kelas, manajemen kelas. Penerapan ruang kelas, pengaturan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak besar, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Beberapa formasi menurut Novan Ardiwiani 2013. Formasi tradisional atau konvensional. Tujuan penerapan formasi tradisional agar siswa bisa saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, pasangan duduk siswa dibuat secara heterogen. Formasi ini cocok untuk pembelajaran dalam model pembelajaran ceramah. Yang kedua, formasi auditorium. Formasi auditorium bertujuan agar guru bisa lebih mudah mengontrol kegiatan siswa dan siswa lebih berkonsentrasi serta lebih aktif dalam proses pembelajaran. Komponen pengelolaan kelas yang digunakan adalah mengembangkan keterampilan bertanya dan mengatasi masalah disiplin, sehingga siswa menjadi semakin aktif untuk bertanya dan meningkatkan konsentrasi siswa. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Diakui atau tidak, chevron sangatlah baik karena siswa dapat kelihatan dari depan semua. Yang keempat yaitu formasi kelas bentuk U. Formasi kelas U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima yaitu formasi pengelompokan terpisah. Hal tersebut disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Maksudnya yaitu yang berada di kelompok-kelompok kecil itu dianggap siswa yang sudah mampu menganalisis materi, dan yang belum yaitu berada di kelompok besar masih dipantau oleh guru. Yang keenam yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Jadinya tempat duduknya itu zigzag. Yang ketujuh yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran bertujuan untuk agar siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan menumbuhkan keberanian siswa dalam bertanya. Komponen pengelolaan kelas yang diterapkan adalah mengembangkan keterampilan bertanya, sehingga melalui penerapan formasi ini akan lebih meningkatkan kemampuan bertanya siswa. Jadi formasi melingkar itu bisa digunakan dalam bentuk pembelajaran dongeng, cerita, atau pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedelapan yaitu formasi meja pertemuan. Tujuan formasi meja pertemuan adalah agar siswa bisa saling bekerja sama dalam latihan untuk mengutarakan pendapat saat berdiskusi. Formasi periferal. Seorang guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu menjadi meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat meminta siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. 10. Formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun
permainan peran berdebat atau observasi pada kegiatan kelompok. Formasi konferensi. Guru pada formasi ini hanya menyampaikan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi debat aktif. Gaya penataan, gaya auditorium, gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap guru. Gaya tatap muka, gaya susunan kelas dinamakan murid saling menghadap. Prinsip penataan kelas ada 4, yaitu yang pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid. Materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Yang terakhir yaitu pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Manajemen kelas. Beberapa ragam manajemen kelas yang dikemukakan oleh John Avivi tahun 2014, yaitu yang pertama, manajemen kelas spatial learning atau penataan ruang belajar. Manajemen kelas determination of regulation in the room atau penataan peraturan di dalam ruang. Manajemen kelas begin of everything teaching. Permulaan pengajaran yang efektif. Yang terakhir yaitu manajemen kelas implementation of everything activity learning, pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Pemahaman guru tentang model pengelolaan. Pengelolaan kelas adalah cara guru dalam menata dan memanfaatkan segala sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Jadi guru harus paham tentang model pengelolaan agar peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran. Formasi ruang kelas. Model pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru yaitu terkait dengan penataan atau formasi tempat duduk siswa. Terima kasih video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.